Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, jadi saya sepakat juga ya dengan Habib Rizik Syihab bahwa kita boleh ucapkan yang menang ya, ucapkan selamat kepada yang menang, tetapi kalau kemenangannya dicapai dengan hal yang benar. Kalau tidak benar ya enggak lah. Coba saya bacakan ya apa yang disampaikan Habib Rizik Syihab. Sebagaimana dilansir suara.com, Habib Rizik tak sudi terima hasil pilpres curang, kobarkan api perlawanan. Kita hormati kalau prosesnya jujur. Oke.
Suara.com, ex-pentolan FPI, Habib Rizik Syihab, mengomentari Pilpres 2024. Habib Rizik yang mendukung Anies Muhaimin meminta umat muslim untuk menghormati siapa saja yang menang di Pilpres 2024. Dengan catatan kemenangan itu terjadi dengan proses pemilihan yang jujur dan adil. Namun, jika kemenangan diraih dengan kecurangan dan kezaliman, maka api perlawanan akan terus dikobarkan. Pernyataan itu disampaikan Habib Rizik dalam video YouTube berjudul Habib Rizik Syihab menolak kecurangan IBTV yang diunggah akun Islamic Brotherhood Television, dikutip Kamis. Habib mengatakan bahwa umat Islam harus rida kelak, namun kecurangan dan kezaliman harus terus dilawan. Paling penting, kata Habib, umat muslim tetap bersatu. Kita siap menerima hasil Pilpres, kita siap rida, kita siap menghormati siapapun yang menang, tapi harus jujur, tapi harus adil, katanya. Satu, karena jujur adil itu ajaran agama, khususnya agama Islam. Yang kedua, karena itu amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara itu harus menyelenggarakan pemilu luber dan jurdil, katanya lagi. Cocok sekali sama saya ya. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029. Ya, Sobat Era sekalian, jadi tidak sembarang ngomong tentunya Habib Rizik Syihab ya. Karena kita tahu bahwa kecurangan ini memang luar biasa. Jadi gini Sobat Era sekalian, jadi kalau ditanyakan kepada saya juga begitu sama. Apa yang disampaikan Habib Rizik itu adalah sikap saya. Jadi sikap saya itu adalah sama, bahwa kita tidak boleh menolak hasil pemilu yang jujur dan adil. Apa ukurannya? Ya ukurannya tentu subjektivitas kita, tapi subjektivitas kita didasarkan pada pengetahuan dan pembacaan kita terhadap informasi yang masuk kepada kita. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan, olahan informasi yang ada dan lain sebagainya, saya berkesimpulan bahwa pemilu ini curang. Bahkan securang-curangnya kemenangan 02 itu dilakukan dengan cara yang sangat curang. Yang paling menonjol adalah dua hal ya, yaitu keterlibatan istana dengan segala turunannya ya, termasuk bansos, termasuk putusan Paman Usman dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Sirekap ya. Tapi kalau mau kita balikan ke dalam satu orkestrasi ya, keterlibatan istana itu saja bunyinya. Keterlibatan istana di dalam pemenangan paslon 02. Dan keterlibatan istana tersebut yang kemudian menggerakkan pemilu menjadi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak bebas. Dan terjadi dalam bahasa permohonan paslon 01 terjadi pengkhianatan konstitusi. Nah, saya sebagai orang hukum tata negara yang paham tentang konstitusi tidak mungkin membiarkan pemilu yang melanggar konstitusi, terutama melanggar azas pemilu yang jujur dan adil serta pemilu yang bebas. Jadi azas pemilu itu luber dan jurdil ya, di dalam konstitusi. Pemilu itu harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, persoalannya adalah persoalan dengan kata bebas, jujur dan adil tersebut yang dibahasakan bahkan dianggap sebagai sebuah pengkhianatan konstitusi. Jadi itu soalnya ya Sobat Era sekalian. Dan ilmu pengetahuan yang ada pada saya tidak mungkin membenarkan itu. Satu. Dan yang kedua, tidak mungkin juga kemudian agama saya membenarkan hal tersebut. Membenarkan pemimpin yang curang, kemudian kita lulukan, kita ucapkan selamat dan lain sebagainya. Karena proses itu curang. Proses itu kita tahu kecurangan itu sangat nyata di depan mata. Nah, kita sedang menggugat kecurangan tersebut. Apakah Hakim MK mau membuka matanya atau tidak? Karena kecurangannya sudah sangat jelas. Ceto welo-welo. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.